Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Axel Giovanni, selaku dosen mata kuliah analisis laporan keuangan, dan rekan-rekan mahasiswa yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pertemuan ke-8, yaitu analisis laporan keuangan bagian 1. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Syafia Alfi Maulidia Arma, NPM 1910103057. 2. Soli Robiatun, NPM 1910103095. 3. Hanaa Afifah, NPM 1910103112. Adapun hasil pembahasan materi presentasi kami yaitu sebagai berikut. Pertama, kelompok kami memilih perusahaan gudang garam dan PT Indonesia Tobacco Tbk sebagai subjek analisis, di mana analisis yang kami lakukan berfokus pada analisis likuiditas dan pengelolaan aset perusahaan. Adapun akun yang digunakan untuk menganalisis tingkat likuiditas dan pengelolaan aset dapat rekan-rekan lihat pada tabel. Tabel tersebut menunjukkan seluruh akun yang akan kami gunakan sebagai bahan perhitungan dan analisis yang akan dilakukan pada kedua perusahaan. Selanjutnya, analisis yang akan kami lakukan pertama kali yaitu analisis likuiditas pada perusahaan gudang garam dan PT Indonesia Tobacco Tbk. Rasio analisis likuiditas pertama yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas kedua perusahaan yaitu current ratio, di mana rumus dari rasio tersebut beserta hasil perhitungan dapat rekan-rekan lihat pada layar. Rumus current ratio yaitu aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai current ratio gudang garam sebesar 2,91. Artinya, aset lancar gudang garam 2,91 kali lebih besar dari liabilitas lancarnya. Nilai current ratio yang cukup tinggi menandakan bahwa nilai aset lancar gudang garam lebih tinggi dari liabilitas jangka pendeknya. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa gudang garam mampu membayar liabilitas jangka pendeknya. Sedangkan current ratio dari PT Indonesia Tobacco lebih kecil dari gudang garam, yaitu sebesar 0,90, yang berarti bahwa aset lancar PT Indonesia Tobacco lebih besar 0,90 kali dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya. Current ratio PT Indonesia Tobacco dinilai cukup baik karena meskipun nilai liabilitas jangka pendek lebih besar dari nilai aset lancar, akan tetapi PT Indonesia Tobacco berusaha untuk menjaga kecukupan nilai aset lancarnya untuk membayar kewajiban jangka pendek. Rasio analisis likuiditas kedua yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas kedua perusahaan yaitu quick ratio, di mana rumus dari rasio tersebut beserta hasil perhitungan dapat rekan-rekan lihat pada layar. Rumus quick ratio yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Berdasarkan perhitungan, dapat diketahui bahwa kemampuan gudang garam dalam melunasi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya sebesar 0,57. Hal tersebut berarti nilai aset lancar tanpa memasukkan persediaan dari perusahaan gudang garam lebih besar 0,57 kali dari nilai liabilitas jangka pendeknya. Nilai tersebut menandakan bahwa perusahaan dapat membayar liabilitas jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid cukup tinggi.
Sementara nilai quick ratio pada perusahaan PT Indonesia Tobacco lebih kecil, yaitu sebesar 0,06. Nilai tersebut berarti nilai aset tetap Indonesia Tobacco tanpa memperhitungkan nilai persediaan lebih besar 0,06 kali daripada nilai liabilitas jangka pendeknya. Sehingga PT Indonesia Tobacco masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang selanjutnya yaitu adalah cash ratio. Rumus dari cash ratio sama dengan kas dan setara kas dibagi dengan liabilitas jangka pendek. Cash ratio pada perusahaan GGRM pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Cash ratio sama dengan 4.774.272 dibagi dengan 17.009.992 dan hasil yang didapatkan adalah 0,28. Sedangkan cash ratio pada perusahaan ITIJ pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Cash ratio sama dengan 3.211.681.377 dibagi dengan 150.827.829.403 dan hasil yang didapatkan adalah sebesar 0,02. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai cash ratio perusahaan GGRM sebesar 0,28, yang artinya nilai kas dan setara kas perusahaan senilai 28% dari total liabilitas jangka pendek perusahaan. Meskipun nilai kas dan setara kas perusahaan GGRM cukup tinggi, akan tetapi kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan tersebut mempunyai proporsi yang lebih kecil terhadap keseluruhan aset perusahaan. Sehingga untuk memenuhi kewajibannya, perusahaan GGRM perlu menggunakan aktiva lainnya. Sedangkan nilai cash ratio dari perusahaan ITIJ hanya sebesar 0,02, yang artinya kas dan setara kas hanya memiliki proporsi 2% dari liabilitas jangka pendeknya. Kas dan setara kas yang dimiliki ITIJ belum cukup untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. Sehingga untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka, perusahaan ITIJ perlu menggunakan aktiva lain selain kas dan setara kas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai analisis pengelolaan aset pada perusahaan GGRM dan perusahaan ITIJ pada periode tahun 2020. Rasio pengelolaan aset yang pertama yaitu inventory turnover. Rumus dari inventory turnover yaitu sama dengan beban pokok penjualan dibagi dengan kesediaan. Inventory turnover pada perusahaan GGRM pada tahun 2020 yaitu sebagai berikut. Inventory turnover sama dengan 97.089.067 dibagi dengan 39.894.523 dan hasilnya adalah 2,43. Sedangkan inventory turnover pada perusahaan ITIJ pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Inventory turnover sama dengan 163.800.835.819 dibagi dengan 130.840.767.925 dan hasilnya adalah 1,23. Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai inventory turnover pada perusahaan GGRM sebesar 2,43 kali, yang artinya perputaran produk konsumtif tidak cepat laku di pasaran. Terbukti dari nilai inventory turnover yang cukup rendah. Sedangkan pada perusahaan ITIJ diperoleh nilai sebesar 1,23 dan lebih rendah dari perusahaan GGRM. Hal tersebut juga menandakan bahwa perputaran produk tidak cepat laku. Rasio inventory turnover yang rendah dari kedua perusahaan tersebut menandakan rendahnya penjualan dan memungkinkan adanya kelebihan persediaan.
Rasio yang kedua yaitu receivable turnover. Rumus dari receivable turnover yaitu sama dengan penjualan dibagi dengan piutang usaha. Receivable turnover perusahaan GGRM pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Receivable turnover sama dengan 114.477.311 dibagi dengan 2.556.127, sehingga hasilnya 44,79. Sedangkan receivable turnover perusahaan ITIC pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Receivable turnover sama dengan 294.296.360.636 dibagi dengan 5.133.381.633, sehingga hasilnya 43,69. Nilai receivable turnover perusahaan GGRM sebesar 44,79, yang artinya nilai penjualan perusahaan sebesar 44,79 kali lebih besar dari saldo piutangnya. Receivable turnover menunjukkan efisiensi manajemen dalam mengelola piutangnya. Sementara pada perusahaan ITIC, nilai receivable turnover sebesar 43,69, yang artinya nilai penjualan perusahaan sebesar 43,69 kali lebih besar dari nilai piutang perusahaan. Rasio yang ketiga yaitu fixed asset turnover. Rumus dari fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan aset tetap. Fixed asset turnover pada perusahaan GGRM pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Fixed asset turnover sama dengan 114.477.311 dibagi dengan 28.653.480, sehingga hasil yang didapatkan adalah sebesar 4,00. Sedangkan fixed asset turnover pada perusahaan ITIC pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. Fixed asset turnover pada perusahaan ITIC yaitu 224.296.360.636 dibagi dengan 362.409.978, sehingga hasilnya yaitu sebesar 0,62. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, nilai fixed asset turnover perusahaan GGRM yaitu sebesar 4,00. Artinya setiap rupiah aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar Rp 4,00. Melihat proporsi aset tetap terhadap aset total cukup besar yaitu sebesar 36,6%. Sementara pada perusahaan ITIC, nilai fixed asset turnover yaitu sebesar 0,62. Artinya setiap rupiah aset tetap mampu menghasilkan penjualan sebesar Rp 0,62. Melihat proporsi aset tetap terhadap aset total cukup besar yaitu sebesar 71,72%. Untuk selanjutnya mengenai total aset turnover. Total aset turnover didapatkan dari penjualan dibagi total aset. Total aset turnover pada perusahaan gudang garam di tahun 2020 adalah penjualannya sebesar 114.477.311 dibagi total asetnya sebesar 78.191.409 diperoleh hasil 1,46. Dan untuk perusahaan tobacco, total aset turnover-nya di tahun 2020 adalah penjualan sebesar 224.296.360.636 dibagi 505.77168.839 diperoleh hasil 0,44. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, diperoleh nilai total aset turnover pada gudang garam sebesar 1,46, yang artinya penjualan yang diperoleh
gudang garam hanya 1,46 kali lebih besar dari total aset yang diinvestasikan. Sementara nilai total aset turnover pada perusahaan Indonesia Tobacco sebesar 0,44. Artinya penjualan yang diperoleh Indonesia Tobacco hanya 0,44 kali lebih besar dari total aset yang diinvestasikan. Sekian perhitungan mengenai analisis likuiditas dan analisis pengelolaan aset pada perusahaan gudang garam dan Indonesia Tobacco pada tahun 2020. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.